Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen elektronika dasar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis dan manfaat elektronika. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat sistem pengendali dengan rangkaian stop kontak. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Tugas Anda yaitu tugas LK1, memperhatikan peralatan elektronik yang ada di rumah kamu, lalu tuliskanlah nama peralatan elektronik tersebut dan tuliskan pula fungsinya. Setelah itu Anda kirimkan ke penugasan GCR. Komponen elektronika dasar. Yang pertama, resistor. Resistor adalah salah satu komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Sesuai namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Dari hukum Ohm diketahui, resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut Ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Dua, kapasitor. Kapasitor adalah komponen dasar elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak tentu. Kapasitor memiliki karakteristik meneruskan tegangan AC yang melaluinya dan menolak atau menahan tegangan DC. Kapasitor sering berfungsi untuk menekan, bahkan menghilangkan noise dan membantu membuat tegangan suplai menjadi semakin stabil. Besarnya kapasitas dari sebuah kapasitor dinyatakan dalam Farad, yang dimana struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Tiga, indikator. Indikator adalah komponen dasar elektronika yang digunakan sebagai beban induktif, bentuk rangkaian gulungan kawat dengan menggunakan inti logam maupun ferit. Biasanya digunakan sebagai filter. Nilai induktansi sebuah indikator dinyatakan dalam satuan Henry. Sifat-sifat elektrik dari sebuah induktor ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, jumlah lilitan, dan bahan yang mengelilinginya. Induktor dapat dipakai sebagai penampung energi listrik. Empat, dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda bisa juga digunakan untuk mengontrol arus, yakni sebagai saklar elektronik. Dioda terdiri dari dua komponen elektroda, yaitu anoda dan katoda. Lima, transistor. Transistor merupakan komponen dasar yang harus kamu ketahui
karena memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan sangat penting dalam dunia elektronika modern ini. Pada prinsipnya, transistor terdiri atas dua buah dioda yang disatukan. Transistor terdiri dari tiga kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Enam, transformator. Transformator merupakan salah satu komponen elektronika yang penting, terutama untuk kebutuhan sumber daya dari peralatan elektronika. Pengertian transformator adalah suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan atau mentransfer energi listrik melalui suatu media yang disebut induksi elektromagnetik. Transformator disebut juga dengan trafo. Penamaan ini tidak ada bedanya. Trafo adalah nama pendek dari transformator. Kata transformator berasal dari kata transformasi yang artinya memindahkan, yang secara analogi berhubungan dengan fungsi dasar trafo. Jenis-jenis transformator. Yang pertama, step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. 2. Step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. 3. Autotransformator. 4. Autotransformator variabel. 5. Autotransformator pulsa. 6. Autotransformator isolasi. Dan 7. Autotransformator 3 phase. Sifat dan macam bahan pengantar dan isolator. Yang termasuk bahan-bahan pengantar adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar orbit. Jika suatu bahan memiliki banyak elektron bebas pada orbit-orbit elektron, bahan ini memiliki sifat sebagai penghantar listrik. Bahan pengantar memiliki sifat-sifat penting yaitu 1. Daya hantar listrik. 2. Koefisien temperatur tambahan. 3. Daya hantar panas. 4. Daya tegangan tarik. 5. Timbulnya daya elektron motoris termo. Aluminium. Sifat penting bahan aluminium yang pertama, dapat ditempa dalam keadaan dingin. Yang kedua, tidak tahan terhadap garam dapur atau laut. Yang ketiga, warna silver atau perak. Keempat, titik didih 1800 derajat Celcius. Rho 0,0278. Alpha 0,047. Tembaga atau Cu. Beberapa sifat penting logam tembaga. Yang pertama, dapat disepuh dan berkarat bila terkena CO2. Titik didih 2236 derajat Celcius sampai dengan 2340 derajat Celcius. Rho 0,017, alpha 0,043. Seng atau Zn. Yang pertama, dapat ditempa dalam keadaan dingin. Yang kedua, tidak tahan terhadap garam dan asam garam. Yang ketiga, warna putih kebiru-biruan. Titik didih 907 derajat Celcius. Rho 0,043, alpha 0,06. Timah atau Sn. Yang pertama, warna jernih mengkilat. 2. Titik didih 236 derajat Celcius. Rho 0,043, alpha 0,12. 3. Warna putih kebiru-biruan.